Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Saputra dengan NIM 24101251100005 dari kelas 1B, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini saya akan menguraikan intisari dari materi pertumbuhan dan perkembangan yang terdapat pada buku Perkembangan Peserta Didik karya para debat Catur Putri MPD dan Nurul Muntakin MPD, yang telah saya resum menjadi 5 poin yang akan saya uraikan, yakni: 1. Pengertian pertumbuhan perkembangan. 2. Karakteristik anak usia sekolah dasar. 3. Ciri akhir masa kanak-kanak. 4. Aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa kanak-kanak. Dan yang kelima, prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kelima poin yang saya sampaikan tadi, saya akan menjelaskan intisari dari materi ini, yaitu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sering kali digunakan secara bergantian, namun keduanya sebenarnya berbeda meskipun saling bergantung. Meskipun berbeda, pertumbuhan dan perkembangan saling berhubungan. Seiring pertumbuhan fisik, perkembangan keterampilan dan kemampuan juga terjadi. Misalnya, ketika otak anak tumbuh, kemampuannya untuk memahami dan belajar hal baru juga meningkat. Pertumbuhan di sini mengacu pada perubahan kuantitatif yang terkait dengan peningkatan ukuran dan struktur biologis seperti panjang, berat, dan kekuatan tubuh. Ini merupakan proses pematangan fisik yang terjadi secara kontinu dalam tubuh anak yang sehat. Setiap bagian tubuh tumbuh dengan kecepatan yang berbeda. Misalnya, pertumbuhan alat kelamin yang lambat pada masa kanak-kanak tetapi cepat pada masa pubertas, sementara saraf pusat tumbuh paling cepat pada masa kanak-kanak. Sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dapat dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, ada faktor sebelum lahir. Misalnya kekurangan nutrisi pada ibu atau janin, infeksi oleh virus atau bakteri. 2. Faktor saat kelahiran, seperti pendarahan pada otak yang diakibatkan oleh tekanan saat persalinan. 3. Faktor setelah lahir, misalnya trauma kepala, infeksi otak, dan penyakit tertentu. Dan yang keempat, faktor fisiologis, anak yang kurang mendapat cinta kasih atau ditinggal orang tuanya dapat mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisiknya. Kesimpulannya, pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik dan fisiologis, serta pentingnya perhatian yang holistik terhadap anak dalam proses tumbuh kembangnya. Poin yang kedua, yaitu masa kanak-kanak dan karakteristik anak sekolah dasar. Yang pertama, ada pembagian tahapan perkembangan. Usia sekolah dasar di Indonesia berkisar antara 6 sampai 12 tahun yang terbagi menjadi 2 masa perkembangan. Yang pertama, masa kanak-kanak tengah 6 sampai 9 tahun. Dan yang kedua, masa kanak-kanak akhir 10 sampai 12 tahun. Yang kedua, karakteristik anak usia sekolah dasar. Anak-anak pada masa ini senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan terlibat langsung dalam kegiatan. Oleh karena itu, guru diharapkan menyusun pembelajaran yang melibatkan unsur
permainan, aktivitas fisik, dan kerja kelompok. Yang ketiga ada karakteristik tugas perkembangan anak usia sekolah dasar. Ini menurut Hafik Ross. Poin yang pertama ada menguasai keterampilan fisik untuk bermain dan beraktivitas, membina hidup sehat, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok, menjalankan peran sosial sesuai gender atau kelamin, belajar membaca, menulis, dan berhitung, memperoleh konsep untuk berpikir efektif, mengembangkan moral dan nilai-nilai, dan mencapai kemandirian pribadi. Dan yang keempat, peran guru dalam membantu tugas perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi teman sebaya, membantu siswa belajar bergaul dan bekerja sama, memberikan pengalaman belajar yang konkret, dan mengembangkan pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai moral. Yang kelima, ciri akhir masa kanak-kanak. Label dari orang tua, anak sering dianggap ceroboh dan tidak memerhatikan kebersihan atau kerapihan. Label dari pendidik, masa sekolah dasar adalah periode penting dalam memperoleh dasar pengetahuan serta dorongan berprestasi. Dan ada label dari psikolog. Periode ini ditandai dengan keinginan anak untuk diterima oleh teman sebaya, penyelesaian sosial, dan masa kreatif yang menentukan apakah anak menjadi konformis atau interaktif. Pada masa ini, anak-anak sedang membentuk dasar-dasar penting untuk perkembangan pribadi, sosial, dan intelektual yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Poin berikutnya ada aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa kanak-kanak. Pastinya ada aspek perkembangan fisik. Nah, jadi teman-teman, apa saja perubahan fisik yang dialami oleh anak pada akhir masa kanak-kanak, terutama dalam hal tinggi dan berat badan? Perubahan fisik yang pertama ada tinggi badan. Rata-rata anak perempuan usia 11 tahun memiliki tinggi 58 inci, sedangkan anak laki-laki memiliki rata-rata tinggi badan 57,5 inci. Selanjutnya, perkembangan fisik pada berat badan. Kenaikan berat bervariasi 3-5 pon per tahun. Rata-rata berat anak perempuan 88,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pon. Perbandingan tubuh. Perubahan tubuh yang signifikan seperti wajah, rahang, hidung, dan tubuh yang lebih proporsional. Selanjutnya, perkembangan jaringan tubuh. Jaringan lemak lebih cepat berkembang daripada otak, terutama pada anak berbentuk endomorfik. 22 gigi tetap. Selanjutnya, keterampilan pada akhir masa kanak-kanak. Keterampilan menolong diri sendiri. Anak mampu makan, berpakaian, dan mandi sendiri dengan mahir atau mandiri. Keterampilan menolong orang lain.
Anak mulai memiliki inisiatif dalam menolong orang lain tanpa diminta. Terus ada keterampilan sekolah. Anak mengembangkan keterampilan seperti menulis, menggambar, menari, dan membuat kerajinan. Dan ada juga keterampilan bermain. Anak belajar keterampilan motorik seperti melempar dan menangkap bola. Selanjutnya ada kemajuan berbicara, penambahan kosakata. Anak dari keluarga berpendidikan tinggi cenderung memiliki kosakata yang lebih kaya. Perbedaan sosial ekonomi juga memengaruhi jumlah kosakata. Dalam kesalahan pengucapan berkurang seiring dengan seringnya mendengar kata yang benar. Ada pembentukan kalimat. Kalimat yang digunakan anak menjadi lebih pendek dan padat setelah usia 9 tahun. Kemajuan dalam pengertian, kemampuan konsentrasi dan pemahaman meningkat melalui latihan di sekolah serta dari media seperti radio dan televisi. Jadi kesimpulannya, pada akhir masa kanak-kanak, anak mengalami perkembangan fisik yang signifikan, keterampilan sendiri semakin matang, serta kemampuan berbicara dan pemahaman meningkat pesat. Kita memasuki poin yang terakhir, yakni prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif yang terkait dengan peningkatan ukuran fisik dan struktur seperti tinggi badan dan ukuran organ. Setelah ada prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Jenis perubahan meliputi perubahan ukuran, proporsi tubuh, hilangnya ciri lama dan munculnya ciri baru. Pola pertumbuhan fisik mengikuti hukum kephalopodal dari kepala ke kaki dan dari pusat tubuh keluar. Karakteristik perkembangan dimulai dari hal umum menuju khusus, berlangsung berkesinambungan dengan kecepatan berbeda pada setiap bagian tubuh. Perbedaan individu, setiap anak memiliki pola perkembangan yang sama tetapi dengan kecepatan cara yang berbeda. Pola perkembangan bersifat periodik. Perkembangan bergerak maju melalui berbagai tahapan dan memiliki ritme tertentu. Tugas perkembangan dalam setiap periode, setiap tahapan perkembangan memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai. Ketiga, prinsip-prinsip perkembangan menurut Orlov 1991. Adanya perubahan terjadi sejak pembuahan hingga kematian dengan fase peningkatan dan kemunduran. Perkembangan awal lebih penting, dengan masa kecil memengaruhi perkembangan jangka panjang dan sulit diubah. Perkembangan hasil kematangan dan belajar. Kematangan bawaan dan hasil pembelajaran saling berinteraksi dalam perkembangan anak. Terus ada pula perkembangan dapat diramalkan. Perkembangan motorik dan mental mengikuti urutan yang dapat diprediksi, seperti berdiri sebelum berjalan. Terus ada perbedaan individu. Meskipun pola perkembangan sama, setiap anak berkembang dengan cara kecepatan yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan. Setiap tahap perkembangan memiliki potensi bahaya, hambatan dalam perkembangan
dapat muncul dari lingkungan atau kondisi anak yang mengganggu penyelesaian fisik, fisiologis, dan sosial. Prinsip-prinsip ini menggambarkan bahwa perkembangan manusia bersifat dinamis, progresif, dan berkelanjutan dengan variasi individu yang signifikan. Setiap tahap perkembangan membutuhkan perhatian yang tepat agar anak dapat mencapai potensi maksimalnya. Demikianlah intisari dari resumen saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita telah melihat bagaimana aspek fisik, keterampilan, dan kemampuan berbicara mengalami perkembangan yang signifikan pada usia ini. Pemahaman terhadap tahapan ini sangat penting baik bagi orang tua, pendidik, maupun masyarakat secara luas agar dapat mendukung anak-anak melalui setiap fase perkembangan mereka dengan optimal. Dengan memberikan perhatian yang tepat pada kebutuhan fisik, emosional, dan intelektual anak, kita berperan dalam membentuk generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.